Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Yayasan Luqman Hakim beserta tim, kemudian Kepala Sekolah RBKB, TKIT, SDIT, SMBIT Luqman Hakim, kemudian Komite Sekolah SDIT, SMBIT Luqman Hakim, para guru dan tenaga kependidikan Luqman Hakim, pengawas sekolah, dan juga para orang tua dari para siswa Luqman Hakim yang kami hormati. Mohon izin saya akan memampangkan materi webinar ini di layar saya. Nah, seperti ini sehingga mudah dioperasikan. Saya selalu mengkampanyekan kepada semua ayah dan bunda untuk senantiasa mendidik dengan kekuatan cinta. Kita tahu saat ini banyak ayah bunda yang cukup stres karena situasi belajar putra-putri tercinta ini yang seharusnya berada di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan para bapak dan ibu guru yang bisa mengajar dengan sangat kreatif, ramah anak, tiba-tiba harus mungkin sudah sekian bulan, 10 bulan, belajar di rumah saja. Nah, mungkin banyak konflik antara ayah dan bunda karena situasi yang begitu kompleks. Anak-anak terpaksa belajar secara daring di tengah pandemi COVID-19. Ada anak yang sampai tertidur, mungkin kesehatan mata terganggu, mungkin menghadapi berbagai materi pelajaran terasa sulit karena melalui layar. Akhirnya banyak anak-anak ibaratnya pusing 7 keliling, orang tua stres, anak-anak jenuh, hasil belajar sering menjadi tidak optimal. Dan ini terjadi pada begitu banyak di sekolah-sekolah yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia. Pelajaran terasa sulit, kemudian sepertinya membosankan karena harusnya tatap muka, tapi ini tatap layar. Dan kemampuan seorang anak menatap layar juga ada batasnya. Para ahli misalnya mengingatkan kalau anak TK kalau bisa sehari tidak lebih dari 1 jam. Anak SD tidak lebih dari 1,5 jam dan anak SMP juga SMA tidak lebih dari 2 jam. Motivasi belajar menurun, sering memicu konflik keluarga dan akhirnya juga kekerasan terhadap anak, dijewer, dicubit, dibentak, bahkan ada yang dipukul dan sebagainya. Anak-anak yang semula gembira, gelisah cemas. Lalu berbagai gangguan jiwa, susah tidur, sulit makan, bosan, marah-marah, akhirnya juga menjadi malas belajar. Padahal pada dasarnya semua anak senang belajar, rajin belajar, tapi situasinya yang tidak kondusif ini karena harus melalui media daring. Survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan 13% anak-anak sudah mengalami depresi. Kekerasan terhadap anak juga dicatat oleh KPAI, dicubit, dipukul, dijewer, dijambak, ditarik, ditendang, dikurung, ditampar, diinjak di berbagai tempat. Dan saya percaya ini tidak terjadi di sekolah Luqman Hakim karena suasana yang lebih ramah anak, suasana yang kurikulumnya disampaikan dengan cara-cara yang tepat, kreatif dan sebagainya. Anak rindu belajar di sekolah, tetapi harus ada persyaratan 5 siap, yaitu siap wilayah, apakah sudah hijau atau masih merah atau kuning atau bahkan merah. Siap anak, apakah anak siap untuk disiplin, menjaga protokol kesehatan, misalnya setia memakai masker, atau bahkan tukar-menukar masker. Waduh, masker kamu bagus, pinjam dong, tukeran dong misalnya. Siap keluarga mungkin juga membawakan bekal karena kantin juga harus ditutup. Siap sekolah, apakah juga sudah menjaga tempat duduknya dengan jarak yang memadai, kemudian hand sanitizer atau air mengalir untuk cuci tangan dan sebagainya, dan siap infrastruktur. Apakah ada transportasi yang juga ramah anak, nyaman dan aman untuk putra-putri tercinta. Tapi sekarang memang anak terpaksa belajar di rumah. Rencana dari keputusan beberapa menteri untuk mulai membuka sekolah tatap muka tahun depan juga masih menimbulkan pro dan kontra. Nah, anak-anak kita tahu pada dasarnya senang belajar, senang bergerak, senang berteman, berpetualang, senang juga menghadapi tantangan, senang bermain, tapi juga kreatif, senang mencipta.
Karena dunia anak adalah dunia bermain yang merangsang kreativitas. Suasana seperti ini yang tentu dirindukan oleh putra-putri tercinta karena bermanfaat untuk merangsang berbagai aspek perkembangan anak, perkembangan motorik, sosial, emosional, moral, kreativitas, kecerdasan, dan sebagainya. Jadi marilah kita selalu menjaga suasana belajar sementara ini di rumah saja, tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Dan peran orang tua sangat penting. Orang tua yang penuh rasa syukur, yang kemudian menebar sikap yang penuh senyuman, keceriaan, kegembiraan, dan sebagainya, itu ditunggu sekali oleh putra-putri tercinta. Jadi mohon jadi sahabat anak, tapi juga sekaligus idola anak. Membimbing dengan sabar, mungkin dengan laptop atau dengan layar televisi atau gadget, ya. Ibaratnya anak-anak mengidolakan orang tua sebagaimana mengidolakan para guru. Kan dulu lagunya kan terkenal sekali pada waktu di TK, kan lagunya tentang ibu guru yang pandai bernyanyi. Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Kami dibimbingnya dengan sepenuh hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Jadi marilah kita ciptakan suasana di mana anak gembira, sehingga mereka akan terus sebagai pembelajar-pembelajar sepanjang hayat. Ciptakan suasana belajar dan keluarga yang lebih ramah anak. Istilahnya juga mohon diganti, bukan belajar dari rumah. Ibaratnya kalau belajar di rumah, anak di rumah tapi menatap ke sekolah, tapi melalui layar. Dan terus-menerus ini juga cenderung kontraproduktif. Jadi mungkin sebaiknya materi pelajaran dibicarakan bersama dengan komite sekolah. Disampaikan kepada para orang tua. Nah, para orang tua menjadi guru pengganti. Ujung tombak pendidikan di tangan orang tua. Sebagaimana dulu terkenal istilah bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah justru di dalam keluarga. Jadi menjadi belajar di rumah, belajar tatap muka dengan guru, tapi guru pengganti. Dengan tadi komunikasi yang sangat efektif, para guru dengan komite sekolah, dengan para orang tua, sangat penting sekali untuk memberikan materi-materi pelajaran dan akan dibawakan kepada anak-anak di rumah masing-masing dengan situasi masing-masing juga yang saling berbeda. Kalau kita membaca makna pendidikan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Jadi makna pendidikan adalah menumbuhkan sesuatu dari dalam. Bukan sekedar mengisi kepala anak dengan berbagai informasi pengetahuan yang bertumpuk untuk dihafal. Tidak. Tapi menumbuhkan potensi-potensi setiap anak. Istilahnya makna pendidikan bukan mengisi air ke dalam kelas, tapi menumbuhkan sesuatu dari dalam. Mungkin bisa diperumpamakan anak-anak adalah bibit-bibit bunga di taman sari keluarga, taman sari sekolah atau taman sari Indonesia. Kita tidak tahu bunga ini apa bibit melati, atau mawar, atau anggrek, atau kenanga. Tapi manakala disiram dengan penuh kasih sayang, diberi pupuk, ya, diberikan nuansa pendidikan tadi yang ramah anak, maka mereka akan tumbuh merekah menjadi bunga-bunga yang elok di masa yang akan datang. Lalu standar isi pendidikan kan selain ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga ada unsur etika. Etika bagaimana anak saling menghargai, saling menghormati, sopan santun, bisa bekerja sama, bergotong royong. Itu yang ditanamkan dengan cara yang kreatif di dalam keluarga pada saat sekarang ini. Lalu estetika, keindahan bertutur kata, keindahan berbusana, keindahan berperilaku, ya, lingkungan yang juga indah, bersih, rapi, dan sebagainya. Baru iptek, lalu nasionalisme dan kesehatan. Nah, kesehatan juga bisa merupakan materi yang ditanamkan pada putra-putri tercinta dari sejak dini melalui berbagai kegiatan di dalam keluarga.
Bahwa untuk sehat, selain juga bergerak, berolahraga, tapi juga istirahat yang cukup, makanan-makanan yang bergizi, kemudian juga menampilkan kemampuan untuk bekerja sama dan sebagainya. Kurikulum pendidikan mohon lebih berpihak pada hak anak. Jadi kurikulum untuk anak, bukan anak untuk kurikulum. Kalau sekarang kondisinya darurat, ya mohon kurikulumnya juga darurat. Jadi tidak harus menuntaskan tuntutan kurikulum. Sebagaimana juga disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan mengenai kurikulum kehidupan ini dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Nah, ini mohon membuat orang tua juga tenang, nyaman. Kalau kadang-kadang anak belajar secara daring tidak bisa optimal, kadang-kadang anak cepat lelah, mohon tidak harus ada pemaksaan, ada kekerasan dan bentakan dan sebagainya. Kemudian belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19 ini. Jadi kecakapan hidup menjaga kesehatan. Yang tadi cukup istirahat, makan yang teratur, tapi juga bergerak, tidak menjadi kaum rebahan istilah zaman sekarang. Atau generasi mager, malas gerak. Ya. Tapi juga bergerak, tetap dinamis, walaupun itu dilakukan tetap di rumah saja. Juga kita memahami ada teori multiple intelligences dari Howard Gardner. Teori bahwa semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Bahkan Howard Gardner menjelaskan ada 8 kecerdasan. Ada cerdas angka kalau senang matematika. Tapi ada cerdas kata kalau pandai berkata, berbicara, menguasai bahasa asing atau mungkin mengarang, menulis ya. Cerdas gambar, senang menggambar, melukis, atau mungkin mendesain, cerdas musik, memain alat musik atau bernyanyi, atau mungkin juga musik tradisional. Cerdas gerak adalah kinestetik, senang olahraga, senang menari, pokoknya mungkin banyak gerakan-gerakan. Cerdas teman atau cerdas sosial, senang berteman, mungkin kemampuan leadership, kemampuan memimpin juga dimiliki. Lalu cerdas diri, mungkin lebih senang menyendiri tetapi penuh dengan ide-ide kreatif. Ya, bekerja mungkin lebih nyaman dalam keadaan sendiri, mungkin bukan selamanya, tapi saat-saat tertentu. Tetap senang juga bergaul, dan cerdas alam, menyukai lingkungan alam. Apakah tumbuh-tumbuhan, tanaman, bunga-bunga, atau mungkin juga lingkungan satwa. Yang penting mari kita temukan dan hargai setiap potensi unik putra-putri kita masing-masing. Yang pintar nyanyi hebat, pintar gambar bagus, mungkin pintar menari, mungkin pintar senang olahraga dan sebagainya. Dan sistem pendidikan yang tepat akan mendukung pengembangan karakter putra-putri tercinta. Bahwa anak-anak pada dasarnya sopan dan santun, tangguh, tidak mudah menyerah, tapi juga rendah hati, penuh hormat, kreatif, jujur, disiplin, dan sebagainya, mohon tetap dijaga dengan lingkungan atau situasi pendidikan yang ramah anak. Mungkin juga ada karakter profil pelajar Pancasila yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini ditegaskan bahwa yang penting juga tadi akhlak mulia. Apa yang diajarkan agama mungkin disampaikan dengan penuh kasih sayang. Lalu kebinekaan global, bahwa mampu menghargai perbedaan, mampu bekerja sama, gotong royong, tapi juga mandiri, kreatif tapi juga kritis. Mari ciptakan suasana belajar di mana intinya anak-anak gembira dan bahagia. Ini yang paling utama saat ini dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Karena intinya adalah anak-anak harus bisa sehat secara mental. Jangan sampai stres, sampai tadi mengalami depresi dan sebagainya. Kita juga perlu catat semua anak pada dasarnya senang belajar. Dan pemahaman belajar itu luas. Bukan hanya sekedar belajar secara akademik, tapi belajar memperoleh pengetahuan baru.
memperoleh kemampuan-kemampuan baru. Dari tidak bisa menjadi bisa itu melalui proses belajar. Mungkin belajar memperdalam agama, belajar mengembangkan kemampuan bakat masing-masing. Mungkin yang senang menyanyi juga belajar menyanyi, senang menari belajar menari dan sebagainya. Belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira. Matematika yang mungkin beberapa anak terasa sulit, tapi kalau dibuat dengan cara yang menyenangkan, misalnya untuk anak kelas 1 SD, mungkin diperkenalkan atau kelas TK misalnya, bukan sekadar 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa, tapi dengan nada-nada indah. 2 ditambah 2 sama dengan berapa sayang? Nah, anak akhirnya juga senang matematika. Mungkin kalau sudah SMP, menghafal apa itu protozoa, porifera, kuelintera. Nah, mungkin dengan nada-nada indah juga mudah. Kalau belum bisa menyusun nada sendiri, kita pakai nada, katakanlah misalnya lagu Bintang Kecil. Misalnya dengan membawakan protozoa, hewan bersel satu. Porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau Wilintera, hewan yang berongga. Nah, cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu ya vermes lah namanya. Jadi suasana belajar yang penuh persahabatan, kreativitas, dan penuh keakraban, ide-ide baru akan membuat anak senang belajar karena suasananya dalam suasana gembira. Ciptakan keluarga yang ramah anak, mendampingi putra-putri tercinta, mungkin ada ceramah agama, nah anak menatap, mungkin ada bimbingan, mungkin tadi dengan laptop, mungkin sambil mendongeng juga bisa. Wah, ini buku tentang si Komo tuh, weleh. Nah, si Komo ini senang membantu teman-temannya misalnya. Atau pada saat masak makanan-makanan yang bergizi, yang sehat, mungkin anak putra-putri tercinta membantu menyediakan piringnya, mungkin serbetnya, garpunya, dan sebagainya. Atau belajar dalam suasana gembira di taman keluarga. Mungkin ada taman, dihiasi bunga-bunga, sehingga suasananya segar, anak juga menatap langit biru, menatap serba hijau, itu juga sangat sehat untuk mata. Jadi orang tua, guru mohon selalu menjadi idola anak. Sinergi antara guru dan orang tua, sehingga arahnya adalah pembelajaran yang menyenangkan dan ramah anak bagi siswa di dalam keluarga. Tidak dengan cara kekerasan, orang tua mungkin bisa lebih berfungsi sebagai fasilitator dan motivator, memfasilitasi suasana belajar tadi. Kelebihan belajar saat ini di rumah saja dalam suasana yang ramah anak itu akan menciptakan perhatian lebih individual, lebih mandiri, anak lebih kreatif, juga cocok untuk anak-anak berkebutuhan khusus, jauh dari pergaulan negatif, anak sering siap untuk kehidupan nyata dan kegiatan yang lebih fleksibel dan lebih dinamis. Nah, suasana seperti ini tadi sudah. Nah, standar isi etika tadi, bagaimana sopan dan santun diajarkan dengan langkah nyata. Disiplin mengatur tempat tidurnya sendiri, menjaga kebersihan, membuang sampah di tempatnya. Pada saatnya tidur, anak juga tidur, tidak begadang, bermain gadget saja, dan seterusnya. Intinya, orang tua dalam menghadapi anak adalah kreatif, tidak mudah putus asa, tidak mudah ngambek, tidak mudah menyerah, selalu berani dengan ide-ide baru. Kalau anak suruh tidur, tidak dengan bentakan, ayo tidur, misalnya, atau ayo mandi, mungkin dengan nada lebih enak. Ayo kita mandi dengan sabun wangi. Nah, suasananya lebih akrab sekali kan? Atau misalnya anak sekarang sedang senang sekali main internet ya. Nah, ciptakanlah internet sehat dengan puisi, berinternet, yuk berinternet, cara baru untuk belajar. Tapi satu kata harus diingat, berinternet sehat misalnya. Nah, kalau bisa diisi dengan nada-nada, berinternet, yuk berinternet, cara baru untuk belajar. Satu kata harus diingat, berinternet sehat. Nah, berinternet sehat berarti tidak
masuk ke situs-situs pornografi, kekerasan, dan sebagainya. Gadget juga bisa. Jadi anak sudah sering kecau dan gadget, melarangnya tetap dengan kreatif dan penuh nuansa persahabatan. Tidak ada dengan cara kekerasan, dibentak, dirampas, dan sebagainya. Ini malah kontraproduktif. Akhirnya anak sering melawan dan melahirkan berbagai perilaku yang tidak sopan, tidak layak, dan sebagainya. Jadi gadget kita isi saja. Gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan tanggung jawab, misalnya gitu. Jadi ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Nah, yuk bermain dengan cerdas dan tanggung jawab, bijaksana, dan sebagainya. Rajin belajar, mungkin bisa diisi puisinya. Nah, mohon orang tua dengan kreatif bisa menciptakan nadanya. Bagaimana misalnya, bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan, dan seterusnya. Atau bagaimana menjalankan ibadah sholat, misalnya dengan cara-cara menarik, bikin lagu juga, misalnya, nah, sholat sehari semalam 5 waktunya, sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya, subuh 2 rakaatnya, maghrib 3 rakaatnya, mari apa? Zuhur, asar, isya 4 rakaatnya. Nah, marilah kita lakukan, jangan sampai lupakan, selama hayat masih dikandung badan, dan seterusnya. Jadi kreatif dengan ide-ide, mendongeng. Setelah mendongeng lalu berpacu dalam cerita. Misalnya, nah ini dongeng apa setelah mendongeng? Ada anak telah durhaka, melupakan bunda tercinta. Bunda murka dan mengutuknya, jadi batu selamanya. Nah, dongeng apa ini? Anak mendengar apa ini? Oh ya betul, Malin Kundang. Intinya belajar yang efektif adalah belajar dalam nuansa gembira. Ada amusement, ada unsur hiburan. Tapi ada juga permainan-permainan, terbak cermat. Misalnya membuat merangsang kreativitas. Misalnya, Bunda atau Ayah mau menyanyikan lagu, ini buah-buahan apa? Misalnya, bak tebak tebak aku apa? Siapakah aku? Aku adalah sebuah atau buah-buahan. Misalnya kulitku berduri, berwarna kuning. Kalau dibuka, dimakan buahnya enak sekali. Apa itu? Kulitnya berduri, iya, durian misalnya. Atau bak tebak-tebak, siapakah aku? Aku adalah seekor binatang, kakiku 4, apa misalnya gigiku tajam, kalau merau, nah apa itu? Oh, harimau atau macan dan sebagainya. Lalu juga unsur warna-warni, ruangan dibuat warna-warni sehingga penuh kesegaran dan semangat. Selalu berpikir positif bahwa semua anak pada dasarnya baik, badan segar karena kita bersama anak juga rajin bergerak atau olahraga, dan emosi juga akan lebih sehat. Jurus jitu menghadapi anak adalah komitmen kuat, bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua, dan ini adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang ramah anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang optimal. Ayah dan bunda kompak, peduli pada hak anak, terus belajar, dan senantiasa kreatif. Ibaratnya orang tua kreatif atau profesional semacam siap menjadi berbagai profesi, ya artis serba bisa, ya bisa nyanyi, ya penyanyi, mendongeng saatnya mendongeng juga. Kalau tadi mungkin kakak-kakak Kak Irfan dan Kak Darti, kemudian juga Kak Setia juga mengenal tokoh boneka Sikomo. Nah, ini Sikomonya akan muncul nih. Weleh. Macet lagi, gara-gara Sikomo lewat. Nah, saya Sikomo. Nah, sekarang misalnya teman-teman rajin belajar ya, supaya selalu gembira.
dan nanti tercapai cita-citanya. Tapi belajar dengan gembira bersama ayah dan bunda selama masih di rumah saja. Weleh misalnya. Nah, apakah dengan boneka, kemudian apa? Kadang-kadang juga sebagai seniman melukis. Nah, di belakang ada lukisan ini coretan bersama, warna-warni tapi menjadi suatu. Kemudian juga apa? Ada unsur humor dalam keluarga, bercanda tapi yang sehat. Mungkin kalau memperkenalkan apa bahasa Inggris misalnya warna-warni dengan cara yang juga lebih kreatif. Misalnya, what is the color of this handkerchief? Oh, red. Nah, merah adalah red tapi anak melihat ada sesuatu yang merah. What is the color of this handkerchief? Oh, yellow. Nah, seperti baju ini ya. Kuning juga, yellow. What is the color of this one? Blue. Lalu, nah sekarang supaya kita lebih semangat, kita bikin rumah kita penuh dengan bunga-bunga. Wah, ini ada pot bunga. Isinya apa? Kosong ya. Sekarang supaya pot bunganya muncul bunganya, wah, ayah mau main sulap. Bilang simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim. Abrakadabra. Sekali lagi, simsalabim, abrakadabra. Wow, ada bunga warna-warni. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, what is the color of this flower? Red. What is the color of this one? Yellow, pink, blue, dan sebagainya. Jadi, kalau kita sebagai orang tua kreatif, anak-anak insya Allah juga akan kreatif. Anak-anak akan semakin terlindungi dari berbagai tindak kekerasan karena kita juga mengajar dengan penuh kekuatan cinta dan kasih sayang. Orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Sekarang zaman sudah berubah, sekarang sudah ada juga undang-undang perlindungan anak. Dengan supaya anak tumbuh dan berkembang sehat, maka perlu suasana yang penuh dengan kasih sayang. Kita semua bisa belajar menguasai materi pelajaran, belajar mendongeng, menyampaikan materi pelajaran dengan gembira dan ramah anak, dengan kreatif dan sebagainya. Prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang. Keteladanan bahwa kalau kita menampilkan emosi yang cerdas, tidak marah dengan membentak, tapi ungkapkan marah dengan cara sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji mau bermain bersama atau belajar bersama misalnya. Nah, dengan cara begitu anak-anak juga tidak akan tersakiti hatinya. Stop kekerasan dalam dunia pendidikan. Impian anak adalah rumah yang ramah anak. Idola Indonesia yang layak anak. Anak terlindungi, insya Allah Indonesia maju. Mari kita serukan kepada putra-putri tercinta, anak-anak tersenyumlah. Mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif saja, mereka juga ingin bahagia sebagai anak. Anak bahagia dalam keluarga. Karena apa? Karena kita semua mendidik dengan cinta, dengan kekuatan kasih sayang dan penuh rasa cinta. Untuk itu, mohon izin saya tutup dengan sebuah lagu, Mendidik dengan Cinta. Semua anak merindukan kasih sayang kita, mari terus mendidiknya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Luar biasa. Tepuk tangan Terima dong kasih. Wabillahi buat taufiq Kak wal Seto. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.